Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Saputra, nomor NIM 4420486, prodinya jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas UBSI Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi rumus pada Microsoft Excel yang telah diajarkan oleh dosen dengan mata kuliah multimedia. Di sini ada fungsi rumus pertama, yaitu fungsi rumus sum, yaitu adalah cara menentukan atau menghitung keseluruhan data yang akan ditentukan seperti itu. Di sini tertera ada gaji pokok, utang transport, dan uang makan dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, di sini pertama yaitu fungsi sum dengan cara menghitungnya yaitu dengan rumus sama dengan sum, yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu dicari dari sini, dari D4 kita drag sampai ke F4, yaitu dari gaji pokok sampai uang makan, lalu ditutup kurung, lalu tekan enter. Seperti itu, dengan hasil yang sudah didapat seperti ini, yaitu hasil dari jumlah keseluruhan total gaji yang terdapat dari 3 data di sini. Lalu fungsi rumus kedua yaitu menentukan nilai terbesar atau nilai maksimal, yaitu dengan cara yang ada di sini sama dengan max atau maksimal, sama dengan fungsi rumus sum tadi, hanya tinggal mendrag dari gaji pokok sampai uang makan ini, lalu dengan tanda kurung diawali dengan buka kurung, lalu diakhiri dengan tutup kurung dan enter. Akan dapat hasil nilai terbesar dari gaji yang didapat di sini. Lalu ada fungsi rumus ketiga, yaitu di sini ada nilai terkecil atau nilai minimum dengan rumus sama dengan min atau minimum, karena di sini disingkat hanya min saja. Oke, itu sama seperti yang sum dan max. Oke, rumusnya sudah paham. Lalu seperti biasa tutup kurung dan tentukan data yang akan dihitung, lalu tekan enter. Begitu saja. Oke, lalu di sini ada rumus kedua, yaitu rumus SUMIF. SUMIF itu digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan, namun yang ditentukan hanya satu saja atau beberapa data saja. Jadi tidak keseluruhan, namun cara menghitungnya dengan cara menghitung keseluruhan dulu, baru dipilih data yang akan dihitung. Seperti itu. Seperti contoh yang ada di sini, yaitu yang ditanyakan adalah jumlah barang yang terjual di kota Jakarta. Itu jadi rumusnya yaitu sama dengan SUMIF, lalu di drag dari C3 dan sampai C7, karena yang akan ditentukan di sini barang yang terjual di kota Jakarta. Berarti yang hanya ada tulisan Jakarta saja, yaitu yang ada di cabang sini dari Surabaya sampai Yogyakarta, seperti itu. Lalu rumusnya seperti tadi, sama dengan SUMIF, buka kurung C3 sampai C7 karena dari sini dan sampai sini. Lalu tanda titik koma, tanda kutip, Jakarta, karena yang sesuai soal di sini hanya yang ditentukan di kota Jakarta saja. Lalu titik koma dan jumlah jual yang ada di sini dari D3 sampai D7. Dan akan terdapat hasil seperti berikut, yang ada hasilnya hanya 18. Karena sesuai data di sini ada 2 yang ada di Jakarta, hanya ada 8 dan 10, dan di jumlah ada 18. Lalu yang kedua sama seperti tadi, namun yang di sini ada 2 data yang ingin dicari, yaitu yang pertama yang ada terjual di kota Jakarta, lalu yang kedua untuk spesifikasi 50 in saja. Caranya sama seperti yang awal tadi, namun yang hanya difokuskan bukan di jumlah jual, tetapi di spesifikasi dan cabang saja begitu. Lalu ditambah tanda kutip Jakarta dan di ujung dengan tanda kutip 50 inch, karena yang dicari hanya untuk spesifikasi TV 50 inch saja, seperti itu. Lalu tutup kurung dan enter, maka hasil yang didapat ada 8 sesuai dengan data di atas. Di sini 50 inch ada 8 yang terjual. Begitu.
Lalu di sini ada rumus selanjutnya yaitu rumus countif, yaitu cara menghitungnya adalah yaitu dengan countif ini digunakan hanya untuk menghitung data tertentu saja begitu. Yang pertama di sini yang akan ditentukan adalah banyak pegawai divisi sales. Nah, di sini terdapat dari berbagai macam divisi, ada finance, purchasing, lalu sales, lalu purchasing lagi. Karena yang di sini yang akan dicari hanya divisi sales saja, maka menggunakan rumus countif seperti berikut. Sama dengan countif buka kurung C4 sampai C8 karena didrag dari C4 sini sampai C8 karena yang dicari hanya divisi saja. Kemudian tanda titik koma, lalu setelahnya tanda kutip sales karena sesuai yang akan dicari di sini hanya divisi sales saja. Lalu tanda kutip dan tutup kurung, kemudian tekan enter. Sini terdapat jumlah karena sesuai data di sini divisi sales ada 2. Oke, selanjutnya yang akan dicari yaitu banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Sama seperti atas, namun di sini perbedaannya menggunakan tanda, yaitu tanda seperti ini 5 di lebih dari. Karena yang akan dicari hanya gaji lebih dari 5 juta, menggunakan rumus sama dengan accountif buka kurung D4 sampai D8 karena yang didrag dari gaji pokok saja mulai dari 5 juta sampai 6 juta setengah. Lalu titik koma, tanda kutip, tanda lebih dari 5 juta. Namun dikutip kembali, lalu tutup kurung, kemudian enter terdapat jumlah 2 karena di sini ada 2 orang yang memiliki gaji lebih dari 5 juta yaitu 7.500.000 dan 6.500.000. Begitu, terima kasih. Kemudian di sini ada fungsi rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP digunakan untuk menghitung data secara vertikal. Ya, jadi di sini terdapat rekap gaji bulan November 2018 dengan jumlah tabel gaji yang ada di sini seperti dari mulai golongan 1 sampai golongan 4 dengan jumlah gaji yang berbeda, tunjangan yang berbeda, dan transport yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat beberapa data, nama-nama, dan golongannya masing-masing. Lalu di sini kita akan mencari gaji pokok, tunjangan, transport, dan sedemikian rupa. Oke, jadi di sini yang pertama dicari gaji pokok yaitu dengan cara sama dengan VLOOKUP seperti yang ada di atas ini, lalu C4 dari sini karena dia ada di golongan ke-1 seperti ada di sini, lalu dolar, tanda dolar, tanda titik koma, lalu dolar I dan dolar 4 karena terdapat di sini sama seperti C4 sama-sama golongan 1, lalu titik 2 dan dolar L dolar lagi 7 yaitu dari sini. Dari sini karena didrag keseluruhan dari transport ini dari golongan sampai transport ini, oke. Lalu titik 2 lalu tanda 2 angka 2 dan titik 2 lalu false kemudian tutup kurung dan enter terdapat gaji pokok demikian karena sesuai dengan golongan 1 gajinya 1.500.000. Untuk data seterusnya ke bawah hanya tinggal di drag saja ke bawah lalu di enter maka mengikuti hasil-hasil yang demikian. Oke, untuk tunjangan sama seperti tadi, cuman bedanya di sini hanya yang dicari di golongan 1 lalu di tunjangan saja. Begitu. Oke. Lalu setelah itu mulai dari transport. Transport itu cara mencarinya dengan VLOOKUP dan C4 dari sini karena transport yang akan dicari lalu dolar L dolar 7 karena yang akan dicari di sini seperti tadi di drag dari golongan sampai transport yang 1.500.000 tadi lalu titik koma 4 dan titik koma 0 tutup kurung kemudian enter. Nah, kemudian terdapat data yang sedemikian sama seperti tadi jika ke bawahnya sama tinggal di drag saja kemudian di enter seperti itu rumus VLOOKUP. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada rumus HLOOKUP atau horizontal lookup, yaitu yang akan dicari di sini ada harga dan satuan dan terdapat juga di sini data-data yang sudah disusun secara horizontal begitu. Di sini ada yang pertama
kode A dengan nama barang Indomie, yaitu yang akan dicari harga dengan cara seperti berikut, sama dengan lookup, buka kurung E3, titik koma, dolar G dolar 12, titik 2, dolar I dolar 15 lagi, titik koma 3, titik koma false, lalu tutup kurung, kemudian di enter, dapat harga 2.500 dari sini, yaitu 2.500 dari data yang ada di bawah sini dengan data horizontal di bawah sini. Lalu jika ingin menentukan hasil yang ada di bawahnya, tinggal di drag saja ke bawah, lalu tekan enter, maka hasilnya akan mengikuti dari atas tersebut. Kemudian bagaimana jika ingin mencari satuannya? Yaitu dengan cara seperti di atas ini, sama dengan lookup, buka kurung E3, titik koma, dolar G dolar 12 seperti biasa, lalu titik koma, dolar I dolar 15 sama seperti tadi awal, lalu titik koma 4, lalu titik koma false tutup kurung enter. Maka dapat di sini satuannya piece. Oke, karena terdapat dari data di bawah sini satuan dari kode barang A dengan nama barang Indomie dengan harga 2.500 itu satuannya piece. Kemudian setelahnya di bawahnya seperti biasa di drag saja ke bawah lalu tekan enter maka akan mengikuti dan akan dapat seperti berikut ini, seluruh datanya langsung terhitung atau langsung ditentukan. Mungkin itu saja penjelasan fungsi-fungsi rumus yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, dan jika suka mohon di like dan di komen dan di share ke teman-teman kalian. Semoga berguna. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.